Halo anak-anak kelas 12, teman-teman semua, apa kabar? Ya, semoga kita semua di dalam kondisi yang sehat, ya. Dan saat ini kita kembali ke video pembelajaran, di mana kali ini kita akan membahas sebuah materi yang judulnya adalah ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebelum melangkah lebih jauh, maka saya perlu mengingatkan bahwa ada kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari bab ini, di mana kompetensi dasarnya adalah untuk yang pengetahuan di 3.3 itu ada memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Lalu untuk keterampilan adalah targetnya itu kita sampai bisa mengolah hasil kajian dan pengamatan mengenai ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Jadi dengan kata lain, setelah mempelajari ini semua, materi ini, maka diharapkan kalian mampu mengolah mungkin sampai kepada pelaporan pengamatan tentang ketimpangan sosial yang terjadi. Ada 4 poin dalam tujuan pembelajaran di bab ini. Yang pertama adalah menjelaskan globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan di tingkat lokal. Lalu yang kedua, mengidentifikasi permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Lalu menjelaskan penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial disebabkan globalisasi. Dan yang keempat, menjalin relasi antar komunitas lokal untuk memperkuat posisi dan merespon perubahan sosial yang disebabkan globalisasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini saya ambil langsung dari kurikulum yang tersedia. Video kali ini akan membahas part 1, yaitu bagian A, di mana judulnya adalah globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Di sini saya menaruh 2 foto, di mana foto yang pertama terlihat representasi dari 2 orang, yaitu anak kecil ya. Di sini ada tulisan si miskin dan si kaya. Apa yang kalian dapatkan dari foto ini? Ya, kalian boleh menuliskan di kertas gitu ya, supaya nanti di sesi sinkronus kita boleh membahas hal ini. Lalu di foto yang kedua itu ada kalian boleh lihat mungkin sebuah keluarga ya, sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anak atau mungkin ada anak tetangga di situ, di mana ternyata mereka tinggal di pinggir atau sangat dekat sekali dengan rel kereta api. Nah, apa yang kalian dapatkan dari foto ini? Kesan apa yang kalian dapatkan? Nah, ini foto yang ketiga, salah satu gambar yang juga merepresentasikan situasi perumahan yang bisa dikatakan perumahan yang cukup padat begitu ya, dan secara kebersihan kurang. Nah, itu yang ada di foto ini. Lalu apa pendapat kalian? Boleh kalian tuliskan di kertas. Dan yang terakhir adalah foto yang keempat. Ini adalah rumah salah satu orang yang dikatakan memiliki penghasilan yang tinggi. Silakan dibandingkan bagaimana rumah yang di nomor 3 dan rumah yang di nomor 4. Kita masih melihat gambar, kita bisa lihat di nomor 5. Ini adalah konvoi mobil mewah yang pernah ada di jalanan, dan kita bisa melihat bagaimana terlihat mobil mewah ini merepresentasikan orang-orang yang punya uang, dan mereka memamerkan mobil mewah seperti itu di jalanan. Dan di gambar nomor 6 cukup atau sangat bertentangan dengan nomor 5, yaitu kalau kalian masih ingat videonya adalah gambaran sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anggota keluarganya, di mana dalam kesehariannya mereka terbiasa untuk makan dari kulit singkong. Dan ini merupakan representasi dari gambaran keluarga miskin. Nah, teman-teman, dari 6 gambar yang sudah terlihat di slide, dapat kita ambil kesimpulan bahwa situasi ini adalah situasi yang nyata di dalam masyarakat.
Lalu situasi nyata ini juga sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada golongan di satu sisi yang kurang beruntung, lalu di sisi lain kita bisa melihat situasi masyarakat yang terlihat lebih beruntung. Jadi bisa dikatakan bahwa situasi itu sama seperti timbangan yang kita lihat ya di slide ini. Jadi dia posisinya tidak sejajar, ada yang terlihat lebih berat, ada yang terlihat lebih ringan, atau kondisi yang disebut sebagai kondisi timpang. Bila dilihat dari definisinya, bisa dikatakan bahwa ketimpangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi baik itu di masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia. Dan ketimpangan sosial itu mencakup ketimpangan pendapatan, misalnya ketimpangan kesehatan, gender, atau pendidikan, dan yang lain-lain. Ada data yang menyatakan berdasarkan Bank Dunia bahwa 10% orang terkaya Indonesia itu menguasai 77% total kekayaan Indonesia. Ini berarti bahwa kekayaan Indonesia sebagian besar dikuasai oleh sebuah atau sekelompok golongan tertentu. Dan ada data juga berdasarkan data manajemen investasi global Credit Suisse di tahun 2014 yang menyatakan bahwa 1% kelompok terkaya di Indonesia itu menguasai 50,3% total aset properti Indonesia. Silakan kalian menarik kesimpulan dari data tersebut dan mengaitkannya dengan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, globalisasi itu akan membawa efek atau dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya ketimpangan sosial yang seperti kita bahas tadi. Jadi setelah mempelajari materi ini, maka kita bisa melihat ini sebagai sebuah tantangan untuk meminimalisir dampak negatif dari globalisasi. Keadaan atau situasi perkembangan masyarakat lokal itu nggak lepas juga dari perkembangan masyarakat global. Karena kita tahu bahwa globalisasi membuat tidak adanya sekat antar bangsa. Karena negara akan terbuka terhadap negara lain tanpa ada sekat teritorial, ruang maupun waktu. Dan ini juga akan menimbulkan sebuah tantangan adanya ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi itu secara konkret telah membawa suatu keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Dengan kata lain, akses global itu hanya tersentuh oleh kaum kaya, sedangkan kaum miskin itu tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk terlibat dalam kemajuan dunia global. Jadi ini menunjukkan bahwa globalisasi itu dianggap sebagai pihak yang mengantar masyarakat dunia menuju satu ketimpangan yang tidak saja bersifat lokal tetapi bersifat global. Ketimpangan global bisa diartikan sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju. Ada 7 teori yang menjelaskan tentang teori ketimpangan global, yaitu teori kolonialisme, teori sistem dunia, teori ketergantungan, teori pendekatan struktural, ada teori fungsionalis, ada teori konflik, dan ada teori pertumbuhan neoklasik. 7 teori yang menjelaskan tentang ketimpangan global ini akan kita bahas di video part 2. Oke, sampai ketemu di sisi sinkronus. Tuhan memberkati.